Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Nah, di materi bakteri atau Monera ini, Ibu spesial buatkan rangkumannya dan juga video penjelasannya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, boleh dicari-cari lagi di Google ya lebih jelasnya. Oke, yang pertama, di sini bakteri atau Monera itu merupakan salah satu kingdom yang dipisahkan dari Plante dan Animalia. Kenapa bisa dipisahkan? Karena Monera atau bakteri ini merupakan satu-satunya makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik. Ya, jadi sel itu dibagi dua. Ada yang eukariotik dan ada yang prokariotik. Kalau prokariotik, dia itu tidak ada membran inti sel. Kalau eukariotik berarti ada membran inti sel. Nah, apa itu membran inti sel? Ini Ibu bantu gambarkan juga ya. Jadi membran inti sel itu adalah membran yang membungkus nukleus atau inti selnya. Jadi misalnya ini ada dua sel, ya, yang atas misalnya sel eukariotik dan yang bawah sel prokariotik. Nah, setiap sel itu pasti memiliki yang namanya nukleus atau kromosom atau DNA atau materi genetik ya. Nah, misalnya ini DNA, kromosom, materi genetiknya, dan nukleusnya. Yang dimaksud membran inti sel adalah yang membungkus si materi genetik atau inti selnya. Gitu. Jadi disebut membran inti sel. Nah, pada prokariotik dia tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan eukariotik dia memiliki membran inti sel. Jadi nukleus atau DNA-nya itu dilindungi lagi oleh sebuah membran. Ya dinamakan prokariotik karena pro itu sebelum dan kariotik adalah sel sesungguhnya gitu. Jadi sebelum sel sesungguhnya, sementara eukariotik itu sesungguhnya. Jadi sel yang sudah sempurna ya istilahnya. Nah, yang kedua ciri dari Monera yaitu uniseluler atau bersel satu. Beda sama tumbuhan, manusia, hewan. Dia itu terdiri dari banyak sel. Contohnya misalnya ada sel epidermis, terus ada sel lemak, adiposa, ada sel darah merah, sel darah putih. Nah, kan banyak ya macam-macam selnya dan fungsinya juga beda-beda. Nah, kalau Monera atau bakteri dia hanya terdiri dari satu sel. Terus, Monera atau bakteri dia tidak hanya memiliki membran inti, tapi di luarnya itu ada pelindungnya lagi yang disebut sebagai dinding sel. Nah, misalnya ini ada dinding selnya di luarnya gitu ya. Nanti kita lihat gambarnya lebih jelas. Nah, jadi ada dinding selnya juga. Dan dinding selnya itu tersusun atas zat yang dinamakan peptidoglikan. Oke, terus ciri selanjutnya, dia itu hidup secara soliter atau koloni. Ada yang sendiri gitu, ada yang bareng-bareng. Terus hidupnya itu sebagai parasit fakultatif atau setengah parasit ya. Nanti juga ketemu istilah-istilah kayak obligat, fakultatif. Jadi harus bisa diingat kalau misalnya obligat itu kayak harus banget gitu. Kalau fakultatif itu bisa enggak, bisa iya gitu. Nah, makanya di sini dinamakan parasit fakultatif atau setengah parasit. Karena ada bakteri yang menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Beda lagi sama virus. Kalau misalnya virus, itu semuanya merugikan. Tidak ada virus yang menguntungkan, sehingga disebutnya parasit obligat. Ya. Nah, kalau parasit fakultatif, dia ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bakteri atau Monera. Selanjutnya, kita lihat struktur sel bakteri. Nah, ini adalah struktur sel bakteri. Yang pertama, bakteri itu
ada kapsulnya, tapi ini bisa opsional. Ada bakteri yang memiliki kapsul dan ada bakteri yang tidak memiliki kapsul ya. Jadi bakteri itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu adalah kapsulnya, terus yang kedua itu adalah dinding selnya, dan yang ketiga ini adalah membran selnya. Nah, kapsul ini dia berfungsi sebagai pelindung, ya, yang melindungi si sel bakterinya. Terus selanjutnya ada yang nomor 2 itu adalah membran sel. Kalau membran sel, dia selain berfungsi sebagai pelindung, juga berfungsi, membran sel sebagai, yang kedua ada dinding sel, yang kedua ada dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, baru yang ketiga itu ada membran sel yang berfungsi sebagai pelindung dan transportasi zat. Tuh, nah, terus ada juga yang nomor 4, ini karena gambarnya dari Google itu kurang lengkap, jadi ini ditambahkan ya. Yang keempat itu ada mesosom. Mesosom itu dia terbentuk dari membran sel. Jadi membran selnya dia melekuk-lekuk dan disebutlah mesosom. Mesosom ini dia berfungsi untuk metabolisme atau menghasilkan energi atau ATP bagi bakteri. Nah, di eukariotik juga ada organel yang berfungsi untuk metabolisme atau menghasilkan energi yang disebut sebagai mitokondria. Jadi ini tuh mirip dengan mitokondria, tapi pada prokariotik disebutnya mesosom karena ada struktur yang berbeda gitu. Yang kelima, di sini yang bagian tengah warna merah ini disebut sebagai nukleoid atau daerah inti yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sel. Isinya itu ada DNA, DNA, materi genetik ya. Nah, terus yang keenam, di sini ada plasmid. Ini juga sama, dia itu adalah DNA, tapi DNA-nya sirkuler atau melingkar, jadi bulat gitu ya, nggak ada ujungnya. Gitu. Dan plasmid ini apa bedanya dengan nukleoid? Kalau plasmid ini adalah vektor atau pembawa gen asing dan berfungsi untuk mengkode gen bakteri saat lingkungan buruk. Jadi kalau misalnya lingkungannya buruk, DNA bakteri ini masih bisa bertahan asalkan plasmidnya masih ada. Gitu. Jadi plasmidnya masih hidup, masih ada, si DNA-nya bisa berkembang biak di tubuh bakteri yang lain. Gitu. Terus yang ketujuh, ini ada ribosom. Ribosom ini juga ada pada sel eukariotik yang berfungsi untuk sintesis protein atau membuat protein. Terus yang kedelapan, di sini ada pili atau pilus, yaitu jembatan yang berfungsi untuk reproduksi konjugasi gitu. Atau untuk bereproduksi ya, atau disebut piliseks. Nah, di sini kan ada yang panjang dan ada yang pendeknya ya. Kalau yang panjangnya itu disebut pili atau pilus. Kalau yang pendeknya nomor 9, ini disebut sebagai fimbria atau pili yang pendek yang berfungsi untuk membantu pelekatan ke inang. Terus di sini yang warna oranye nomor 10, ini ada flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Dan nomor 11 di sini ada vakuolagas. Ini bisa ada bisa enggak, berarti adanya pada bakteri yang hidup di air untuk mengapung. Terus nomor 12, nah yang ini ada vakuola makanan atau granula yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, yang nomor 13 ini opsional. Ada yang disebut klorosom yang berfungsi untuk fotosintesis dan mengandung klorofil. Berarti ini pada bakteri yang bisa berfotosintesis. Ada organel yang disebut klorosom. Terus nomor 14, di sini ada endospora yang berfungsi untuk pertahanan tubuh saat lingkungan buruk. Terus yang 15, sekelilingnya ini ada sitoplasma, itu adalah tempat terjadi reaksi kimia. Jadi, ini adalah struktur-struktur yang dimiliki oleh bakteri ya. Organel-organelnya ada 15 organel. Tapi ada beberapa organel yang opsional, bisa ada bisa enggak.
Contohnya kayak tadi ada kapsul atau lendir ya. Terus ada flagel, bisa ada bisa enggak. Ada vakuola makanan, mohon maaf, vakuola gas, dan juga ada klorosom. Oke, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk bakteri. Nah, bakteri di sini memiliki 4 macam bentuk. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya itu koma, dan ada yang bentuknya spiral. Oke, yang pertama ini ada yang bentuknya bulat atau kokus. Kalau satu itu disebutnya monokokus, contohnya ada Chlamydia pneumonia. Yang kedua ini ada Diplococcus, ada 2 bulatan. Contohnya ada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Terus yang bentuknya 4 bulatan itu ada Tetracoccus, yang bakterinya itu ada Micrococcus tetragenus. Terus kalau ada 4, terus belakangnya ada 4 lagi, berarti kan ada 8 ya, itu ada Sarkina, contohnya Sarkina lutea. Terus kalau ada yang berjajar dan bentuknya bulat dan lebih dari 4, itu disebut Streptococcus, contohnya ada Streptococcus lactis. Terus ada yang bentuknya bulat-bulat tapi dia berjajarnya itu mirip anggur, itu disebutnya Staphylococcus, contohnya Staphylococcus aureus. Yang kedua itu ada yang berbentuk basil atau batang. Nah, ini ada 3 macam, ada monobasil, ada 1 ya. 1 batang berarti contohnya ada Salmonella typhi. Terus ada yang 2 batang atau diplobasil, contohnya Moracella lacunata. Terus ada yang lebih dari 4 batang berjajar, itu ada Streptobasil, contohnya Streptobacillus moniliformis. Selanjutnya ada yang berbentuk vibrio atau koma, yang bentuknya itu kayak koma, contohnya ada Vibrio cholera. Terus ada yang berbentuk spiral, itu ada yang Spirilium yang bergelombang, contohnya Spirilium minus, dan ada yang kayak per gelombangnya, disebut Spirochaeta, contohnya Treponema pallidum. Nah, itu bentuk-bentuk atau macam-macam bakteri berdasarkan bentuknya. Sekarang ada macam-macam bakteri berdasarkan flagelnya. Ada 5 macam. Ada yang tidak memiliki flagel, disebutnya sebagai atrik. Contohnya ada Escherichia coli. Terus ada yang hanya memiliki 1 flagel, tapi di salah satu ujungnya aja. Contohnya itu ada Vibrio cholera. Terus ada yang memiliki banyak flagel di salah satu ujungnya. Contohnya ada Pseudomonas fluorensis. Terus ada yang banyak flagel pada kedua ujungnya, itu ada Aquaspirillum serpens. Dan ada yang flagelnya tersebar di seluruh permukaan, contohnya ada Salmonella typhi. Nah, jadi ini adalah macam-macam bakteri berdasarkan flagelnya. Selanjutnya ini ada macam-macam bakteri berdasarkan pewarnaan gramnya. Nah, jadi berdasarkan pewarnaan gramnya, bakteri itu dibagi jadi 2, ada gram positif dan ada gram negatif. Gram positif, tadi kan bakteri itu ada dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Nah, di sini dinding selnya itu ada yang peptidoglikannya tebal, ada yang peptidoglikannya tipis. Kalau yang peptidoglikannya tebal, itu dimiliki oleh bakteri gram positif. Jadi, bisa kita lihat ya, di sini struktur dinding selnya itu dia tersusun atas banyak peptidoglikan. Sementara kalau yang bakteri gram negatif, dinding selnya itu tersusun atas membran yang tersusun dari lipid atau lemak. Sementara bagian peptidoglikannya itu sedikit gitu. Oke, misalnya Ibu tunjuk ya di sini.
Nah, yang garis-garis ini, yang ini itu adalah si peptidoglikannya pada bakteri gram positif. Sementara kalau bakteri gram negatif, dia itu peptidoglikannya cuma sedikit atau tipis. Bagian atasnya ini tersusun atas lipid. Sementara kalau yang ini sebenarnya ada lipidnya ya, tapi sedikit. Gitu. Oke. Nah, terus apa pengaruhnya si tebal tipisnya peptidoglikan? Jadi peptidoglikan yang tebal dia bisa menyerap warna kristal violet atau warna ungu. Sementara kalau peptidoglikan yang tipis, dia tidak bisa menyerap warna kristal violet, melainkan dia menyerap warna safranin atau warna yang merah. Nah, jadi gram positif dia itu warnanya ungu, sementara gram negatif dia itu warnanya merah. Ya, contohnya kalau yang positif ada Clostridium, Staphylococcus, sama Bifidobacterium. Kalau yang negatif itu ada Azotobacter, Rhizobium, Pseudomonas, sama Salmonella. Nah, terus bisa kita lihat juga ada beberapa perbandingan atau pembeda antara bakteri gram positif dan gram negatif. Yang pertama, tadi dari dinding selnya, lapisan peptidoglikan yang positif itu lebih tebal, sementara yang negatif itu lebih tipis. Sementara kadar lipid yang positif itu sedikit ya, sekitar 1,4%. Kalau yang gram negatif itu banyak lipidnya sekitar 11-22%. Nah, adapun resistensi terhadap alkali, alkali ini adalah zat yang bersifat basa atau pH-nya yang tinggi, kayak 8, 9 gitu ya, yang pH-nya tinggi. Nah, kalau misalnya bakteri gram positif, dia itu tidak bisa larut dalam KOH atau yang alkali tinggi atau yang basanya tinggi. Karena dinding selnya itu kuat, karena dia mengandung peptidoglikan yang tebal. Sementara gram negatif ketika diberikan alkali, dia akan larut. Karena dinding selnya itu tipis atau lapisan peptidoglikannya itu tipis. Jadi dinding selnya mudah rusak sehingga ketika ada alkali dia akan larut. Nah, terus yang ketiga ada yang diuji pembedanya itu dengan kepekaan terhadap iodium. Iodium ini digunakan pada pewarnaan bakteri gram. Jadi gram positif dia itu lebih peka terhadap iodium. Prosesnya pada pewarnaan gram ini, jadi bakteri itu, misalnya kita nggak tahu nih si bakterinya dia gram positif atau gram negatif. Nah, yang pertama bakterinya itu akan diberikan pewarna kristal violet. Setelah itu diberikan iodium. Kalau misalnya dia lapisan peptidoglikannya itu tebal, maka si iodium ini akan menempel pada dinding sel. Jadi iodium ini akan menempel bersamaan dengan kristal violet atau warna ungu. Gitu makanya kalau yang gram positif dia lebih peka terhadap iodium yang mengakibatkan si warna ungunya itu nempel ke dinding selnya. Sementara kalau yang gram negatif dia itu kurang peka. Jadi nggak akan begitu berpengaruh si iodium dengan kristal violetnya itu, sehingga warnanya akan luntur lagi ketika diberikan alkohol. Kalau yang gram positif, warna iodium dan kristal violetnya itu nggak akan luntur ketika diberikan alkohol. Ya, jadi kepekaan terhadap iodiumnya itu yang positif lebih peka. Terus adapun toksin atau zat racun yang dihasilkan oleh bakteri gram positif itu dilepaskan keluar dari sel bakteri atau disebutnya eksotoksin yang dihasilkan oleh bakteri gram positif. Yang dilepaskan keluar dari sel bakterinya. Sementara kalau yang endotoksin itu toksin yang dibentuk oleh bakteri gram negatif, jadi ini dilepaskan saat bakterinya mati atau hancur.
gitu. Jadi kalau yang positif, dia akan mengeluarkan racunnya dari sel bakteri ketika hidup bakterinya. Kalau yang negatif, dia akan mengeluarkan racunnya ketika selnya itu sudah mati atau hancur. Terus ada resistansi terhadap telurit. Telurit ini adalah senyawa kimia yang mengandung unsur tellurium yang berfungsi untuk menguji ketahanan bakteri dan membedakan jenis bakteri. Kalau bakteri gram positif, dia akan lebih tahan dengan telurit karena tadi dinding selnya itu lebih tebal. Kalau yang gram negatif, dia akan lebih peka terhadap telurit. Terus untuk ketahanan asam, bakteri gram positif itu ada yang tahan asam. Kalau yang negatif, dia tidak ada yang tahan terhadap asam. Terus kepekaan terhadap penisilin atau antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri, kalau yang positif dia lebih peka terhadap penisilin atau antibiotik karena dinding selnya ini menjadi target si antibiotiknya. Kalau yang gram negatif ini lebih tahan atau kurang peka terhadap antibiotik karena memiliki membran luar pelindung atau bagian lipidnya. Ya, bagian lipid atau si lemaknya ini lebih ada di luar gitu. Jadi akan lebih tahan terhadap antibiotik. Terus yang terakhir ada kepekaan terhadap streptomycin. Streptomycin juga antibiotik. Nah, kalau yang gram positif dia kurang peka atau tidak peka, kalau yang gram negatif dia peka. Cara kerja streptomycin ini dia menyerang ribosom dari bakterinya dan menghambat pembuatan protein. Oke, jadi itu perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya, yang dibedakan dari dinding selnya. Oke, selanjutnya ada cara hidup bakteri. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri itu ada dua jenis. Ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Kalau autotrof, dia dapat membuat makanan sendiri, berarti dia memiliki klorosom. Ataupun ada yang nggak memiliki klorosom. Terus ada heterotrof, dia itu tidak dapat membuat makanan sendiri. Kalau yang autotrof, bagaimana cara membuat makanan sendiri? Nah, ada dua cara. Ada yang fotoautotrof, ada yang chemoautotrof. Kalau yang fotoautotrof, jadi dia itu memperoleh makanan sendiri dari cahaya, sumbernya dari cahaya. Contohnya ada Rhodopseudomonas dan Chlorobium. Dan ada yang sumbernya dari zat kimia, contohnya ada Nitrosomonas dan Nitrobacter, yang sumbernya itu dari nitrogen. Terus yang kedua ada heterotrof, dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, terus dia dapat makanannya dari mana? Ada 3 cara. Pertama, ada bakteri yang pengurai atau saproba. Pengurainya itu dia dengan cara dekomposer atau menguraikan senyawa dari zat organik menjadi anorganik gitu. Jadi si bakteri ini dia mengeluarkan zat, baru si makanannya dipecah, terus sudah dipecah diserap lagi gitu. Nah, dekomposer ini selain bakteri ada juga fungi ya. Nah, contohnya ada Escherichia coli. Terus ada yang parasit atau yang menyebabkan penyakit. Ya, berarti dia ada sel inangnya. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis. Terus yang ketiga, yang heterotrof ini bisa dengan cara simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Contohnya ada Rhizobium. Ini adalah bakteri yang hidup di akar kacang-kacangan. Fungsinya dia buat apa? Kan saling menguntungkan nih. Kalau bakterinya berarti dia dapat makanan dari akar kacang-kacangan, sementara si bakterinya ini dia bisa mengikat nitrogen gitu. Jadi memberikan nitrogen untuk tumbuhan ya. Jadi saling menguntungkan. Terus tadi berdasarkan cara memperoleh makanan, nah ini cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Ada yang aerob dan ada yang anaerob.
Mungkin ini juga istilah yang sering dipakai di materi yang lain ya, ada aerob, anaerob. Kalau aerob itu berarti dia butuh oksigen, kalau anaerob tidak butuh oksigen. Nah, tadi juga ada pembahasan mengenai obligat dan fakultatif. Oh, itu typo ya, maaf. Fakultatif harusnya. Kalau aerob dia butuh oksigen, contohnya ada nitrosococcus dan nitrosomonas. Kalau anaerob dia tidak butuh oksigen, ada yang obligat, dia itu bisa hidup kalau misalnya nggak ada oksigen. Jadi nggak boleh ada oksigen. Oksigen bagi bakteri yang anaerob obligat itu adalah racun. Jadi bisa menyebabkan mati ya kalau ada oksigen. Contohnya ada Clostridium tetani dan Clostridium botulinum. Terus ada yang anaerob fakultatif. Dia itu mau ada oksigen atau enggak masih bisa hidup. Contohnya ada Lactobacillus, Escherichia coli, sama Streptococcus. Oke, itu adalah cara hidup bakteri. Selanjutnya ada tentang reproduksinya. Nah, bakteri dia bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kalau aseksual berarti tidak ada pencampuran materi genetik. Kalau nggak ada campuran materi genetik, berarti induk dan anaknya atau individu yang baru dia pasti sama, persis, ya, atau identik. Kalau yang secara seksual, nah berarti dia ada pencampuran atau penggabungan materi genetik. Atau terjadi rekombinasi DNA. Berarti anak atau individu yang baru, dia itu nggak sama persis kayak induknya karena tercampur DNA-nya gitu. Nah, pertama kita bahas dulu dari yang aseksual. Yang aseksual dia bisa dengan dua cara, ada pembelahan biner dan ada fragmentasi. Oke, kita bahas dulu yang pembelahan biner. Kalau pembelahan biner ini dilakukan secara langsung atau amitosis yang menghasilkan dua sel yang identik ya karena aseksualnya tadi. Contohnya ini ada Escherichia coli, E. coli, oke. Nah, jadi misalnya ini ada satu sel bakteri ini dia tadi memiliki nukleoid atau DNA atau kromosom ya bagian yang ini. Nah, si kromosom dan organel-organel lainnya akan bereplikasi atau memperbanyak diri, menduplikat gitu ya. Nah, di si nukleoidnya atau kromosomnya di sini udah berduplikat nih, jadi ada dua. Karena tadi organel yang lainnya juga berduplikat, dan kromosomnya juga menduplikasikan diri, berarti kan si organel di dalam selnya itu tambah banyak. Otomatis si dinding selnya itu, si membrannya juga tambah panjang. Nah, terjadilah pemanjangan sel. Jadi tadi yang pertama terjadi duplikasi kromosom atau plasmid atau DNA atau nukleoid ya, dia bereplikasi. Setelah bereplikasi atau duplikasi terjadi pemanjangan sel. Selnya bertambah panjang. Nah, setelah selnya bertambah panjang, maka di tengahnya itu akan terjadi pelekukan dinding sel mulai membelah. Sehingga nanti akan terbelah menjadi dua sel yang baru. Dan dua sel yang baru ini identik dengan induknya atau sama persis si kromosomnya itu. Oke, ini adalah pembelahan biner. Yang kedua itu ada fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Ya, di sini adalah pemotongan bagian tubuh dan menjadi individu yang baru. Contohnya ada Anabaena. Nanti kita bahas lebih lanjut si fragmentasinya seperti apa di next penjelasan ya. Nah, selanjutnya ada secara seksual. Kalau seksual tadi terjadi pencampuran materi genetik atau rekombinasi DNA. Ada 3 cara, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, tadi juga di awal udah disebut ya, konjugasi.
Oke, yang pertama kita bahas tentang transformasi. Jadi transformasi ini adalah masuknya DNA telanjang ke dalam sel bakteri dan bisa mengubah sifat bakteri. Contohnya ada Rhizobium, Streptococcus, dan Neisseria. Nah, di sini misalnya ada satu sel bakteri yang pecah atau lisis. Si DNA-nya ini bisa terlempar gitu ya, bebas. Nah, misalnya ada DNA yang masuk ke dalam sel bakteri yang lain dan akhirnya menempel pada kromosom atau plasmidnya. Gitu. Nah, ini akan dihasilkan individu yang baru. Ini disebut sebagai transformasi. Terus selanjutnya ada transduksi. Ini pemindahan materi genetik dua bakteri dengan perantara bakteriofag atau virus. Kalau yang tadi itu kan contohnya ada Rhizobium, Streptococcus, dan Neisseria, jadi nggak semua bakteri bisa melakukannya ya. Nah, kalau yang transduksi, dia itu bisa dilakukan oleh seluruh bakteri dengan syarat bakteri tersebut itu harus sebelumnya udah terinfeksi virus. Virusnya itu bakteriofag. Jadi yang pertama, ini si virusnya dia nempel ke bakteri, terus nanti dia akan menyisipkan DNA-nya, DNA si virus atau asam nukleatnya. Ada kromosom bakterinya juga. Nah, terus nanti si virus ini dia akan menang si kromosomnya dan memperbanyak diri di dalam tubuh bakteri. Setelah itu bakterinya akan pecah atau lisis. Nah, virus yang udah membawa DNA gabungan antara bakteri dan virus, dia akan menempel lagi ke bakteri yang lain, akan masuk, dan di sini terjadi DNA rekombinan. Nah, bakteri yang di tahap ke-6 ini dia masih bisa berkembang biak dengan DNA rekombinan. Nah, itu disebut sebagai transduksi, ya bisa terjadi pada seluruh bakteri. Terus yang ketiga ada konjugasi. Itu adalah pertukaran materi genetik secara langsung melalui jembatan konjugasi atau pilih seks. Contohnya ada Salmonella typhi, Escherichia coli, dan Pseudomonas. Jadi di sini ada yang donor dan ada yang resipien. Nah, bakteri yang donor dan resipien dua-duanya itu pasti memiliki pilus atau pili seks. Nah, jadi si pilihnya ini dia sebagai jembatan, nanti plasmidnya atau DNA bakterinya dia akan pindah dan akan terjadi perkawinan secara seksual gitu ya dan menghasilkan individu yang baru gitu. Jadi itu ada reproduksi bakteri ya secara yang tadi aseksual dan secara seksual. Oke. Terus klasifikasi bakteri. Nah, tadi kan kalau bakteri itu masuk ke 5 kingdom ya. 5 kingdom salah satunya ada bakteri kingdomnya. Terus ada 6 kingdom juga. Nah, di 6 kingdom bakterinya itu dipecah atau monera itu dipecah menjadi kingdom Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi monera atau bakteri ini dibagi lagi nih, jadi ada dua, ada Eubacteria dan Archaebacteria. Bedanya kalau Eubacteria dia habitatnya itu di lingkungan sekitar kita, gitu. Yang nggak ekstrim ya, yang suhunya masih normal, iklimnya masih normal. Nah, kalau misalnya Archaebacteria dia hidupnya di habitat yang ekstrim. Misalnya kayak yang panas, suhu yang dingin, yang asam, pH yang tinggi, yang rendah. Nah, itu di habitat yang ekstrim adalah kelompok bakteri Archaebacteria. Nah, Eubacteria ini dibagi menjadi 4 kelompok lagi. Okay? Yang pertama itu ada Proteobacteria. Ini adalah kelompok bakteri yang paling banyak yang mengandung klorofil pada membran selnya. Contohnya ada Chromatium, Rhizobium, Escherichia coli, dan Salmonella. Terus yang kedua itu ada Cyanobacteria. Ini juga disebut sebagai ganggang hijau biru, yang mengandung klorofil pada membran tilakoid dan lapisan lendir. Contohnya ada Anabainazoae yang bersimbiosis dengan tanaman paku sawah. Jadi ini juga simbiosis yang menguntungkan ya.
Anabaena azulae itu bakterinya yang simbiosis dengan tanaman paku sawah. Nah, ini dia reproduksinya secara fragmentasi. Sebelum ke reproduksi, ini ke strukturnya dulu ya. Jadi Anabaena azulae dia ada strukturnya, sel yang berbeda. Itu ada akinet. Nah, di sini akinet. Akinet ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan mengandung endospora yang tadi untuk pertahanan tubuh. Terus ada heterokista yang berfungsi untuk mengikat nitrogen. Jadi heterokista itu dia bentuknya lebih kecil tapi warnanya juga lebih terang. Terus ada sel vegetatif atau biosit yang berfungsi untuk reproduksi vegetatif dan fotosintesis karena dia mengandung klorofil ya. Jadi ada 3 struktur dari Anabaena azulae. Nah, ini untuk reproduksinya, tadi dia itu reproduksinya dengan fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh pada sel vegetatif atau biosit yang menjadi individu baru. Dan hasil potongannya disebut sebagai hormogonium. Misalnya di sini ada bagian akinet, heterokista, dan biosit atau vegetatifnya, sel vegetatif. Nah, Anabaena dia bisa menjadi individu baru dengan syarat sel yang terputus itu harus ada bagian sel vegetatif atau biositnya gitu. Misalnya si akinetnya doang nih terputus, dia bakal jadi individu baru nggak bisa. Jadi harus ada sel vegetatifnya atau yang bulat-bulat warna hijau yang gelap ini ya, yang vegetatif selnya atau biosit. Nah, harus ada si bagian sel itu. Nah, misalnya di yang bagian H2, dia ini ada heterokista dan di atasnya ada 2 sel biosit. Nah, ini baru dia bisa menjadi individu yang baru karena ada biositnya gitu ya. Yang H3 gimana? Dia cuma ada biositnya doang, nggak ada heterokista, nggak ada akinet. Masih bisa menjadi individu baru karena ada sel biositnya, sama dengan yang H4 dan H5. Yang H1 juga bisa karena ada sel biositnya ya. H itu apa? Hormogonium atau hasil pemotongannya. Berarti dari gambar ini bisa menjadi 5 Anabaena yang baru lagi gitu ya. Nanti akan tumbuh lagi sel yang lainnya. Gitu. Misalnya di H5 cuman ada vegetatif selnya doang. Nanti bisa nggak membentuk heterosit dan akinetnya? Bisa. Gitu. Jadi bisa membentuk sel yang lain asalkan ada sel vegetatifnya. Oke, itu buat kelompok kedua yaitu cyanobacteria. Nah, yang ketiga itu ada Spirochetes yang berbentuk spirochaeta atau yang kayak per. Contohnya Treponema pallidum. Terus ada Chlamydias yang bentuknya kecil dan tidak beraturan. Dan ini satu-satunya bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Contohnya ada Chlamydia trachomatis. Terus selanjutnya ada Archaebacteria. Ini yang tadi di lingkungan ekstrim dan ini juga disebut sebagai bakteri purba atau kuno. Dinding selnya berbeda. Dia itu tidak tersusun atas peptidoglikan tapi mirip peptidoglikan. Disebutnya pseudomurin. Nah, Archaebacteria ini ada 3 jenis. Ada metanogen yang menghasilkan gas metana. Dia hidupnya anaerob, nggak butuh oksigen. Contohnya ada Methanobacterium dan Methanomonas. Terus ada halofil yang hidup di kadar garam tinggi sampai 20%, contohnya Halobacterium. Ada termoacidofil yang hidup di suhu tinggi 60 sampai 80 derajat Celcius dan pH yang asam, pH-nya 2 sampai 4, contohnya ada Sulfolobus, Thermoplasma dan Bacillus caldotenax. Oke, jadi ini adalah kelompok dari Archaebacteria. Selanjutnya, tadi kan bakteri itu termasuk parasit fakultatif, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkannya di sini ada yang sebagai bahan pangan. Contohnya Lactobacillus bulgaricus untuk yogurt, Lactobacillus casei untuk Yakult, Streptococcus lactis untuk mentega, Propionibacterium sp untuk membuat keju.
Dalam bidang farmasi, contohnya ada Bacillus subtilis, itu untuk protein sel tunggal. Ada pemisah biji besi, contohnya Thiobacillus peroxidans. Ada sebagai bioinsekta, contohnya Bacillus thuringiensis untuk memakan hama ulat. Terus ada yang membuat biogas, itu ada Methanobacterium, yang tadi dari kelompok metanogen, Archaebacteria. Terus ada pemusukan di usus besar dan menghasilkan vitamin K, Escherichia coli. Terus ada mengikat nitrogen bebas, itu ada Rhizobium leguminosum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Ada Azotobacter yang hidup bebas dan ada Anabaena azolae yang simbiosis dengan paku air. Terus ada yang berfungsi untuk nitrifikasi atau mengubah amoniak menjadi nitrat, contohnya ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Nah, yang merugikannya ada Salmonella typhi yang menyebabkan penyakit tipes. Terus ada Treponema pallidum menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa, ini yang penyakit menular seksual. Terus ada Neisseria gonorrhoeae, itu penyakit gonor atau kencing nanah, dia juga menular seksual. Terus ada Diplococcus pneumonia, menyebabkan penyakit pneumonia. Terus ada Vibrio coma menyebabkan penyakit kolera atau muntaber. Ada Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Ada Mycobacterium leprae menyebabkan penyakit lepra dan Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Oke, sekian penjelasan video dari rangkuman ini. Kalau misalnya nanti masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, boleh PC aja ke Ibu ya. Semangat semuanya, terima kasih.